Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama dulu ya, yang dipimpin oleh Nafil. Oke, maju Nafil. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, membantu siswa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang berikut membantu memahami isu-isu yang hangat yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang berikut ya, membantu memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang perhatikan slide berikut. Ini adalah P5 ya, gaya hidup berkelanjutan. Yang temanya ayo budayakan kebersihan, kemudian topiknya menjaga kebersihan sekolah ya. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup yang menjaga keseimbangan, jadi perhatikan ya, antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Yang berikut, menjaga kebersihan bagian dari gaya hidup berkelanjutan yang berfokus pada pengelolaan lingkungan yang sehat dan ramah lingkungan. Berikut, mengapa kebersihan sekolah itu penting? Yang pertama, kebersihan sekolah mendukung kesehatan tubuh dan mental. Yang kedua, lingkungan bersih menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang berikut, mencegah penyebaran penyakit dan menjaga keindahan sekolah. Yang berikut, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Berikut, ini ada gambar ya. Ini perhatikan, diamati gambar. Ada ini peserta didik yang sedang apa ini? Sedang belajar di kelas yang bersih dan rapi. Jadi kalau kelas rapi kelihatan indah, ya maka belajar jadi sehat. Yang berikut, siapa yang harus menjaga kebersihan sekolah? Semua orang kita punya tanggung jawab untuk menjaga kelas tetap bersih, bukan hanya petugas kebersihan. Yang berikut, langkah-langkah menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah, yang pertama, membersihkan meja, apalagi kursi dan papan tulis setelah digunakan. Yang berikut, membuang sampah pada tempatnya. Yang berikut, apalagi mengolah sampah yang benar. Ini ada mengolah sampah yang benar ya. Yang pertama, membersihkan halaman sekolah dan toilet ya secara rutin. Kemudian membersihkan area sekolah ya. Yang pertama, memisahkan sampah organik dan
non organik atau anorganik. Kemudian menyediakan tempat sampah di setiap area strategis. Nah, perhatikan lagi gambarnya. Ini peserta didik sedang membersihkan kelas dan halaman sekolah. Ya, bagus. Kemudian program gotong royong ya. Jadi di dalam P5 ini ya, di dalam P5 pada materi ini itu ada program ya, program gotong royong kebersihan ya. Jadi misalnya setiap minggu ada jadwal gotong royong di sekolah untuk membersihkan area tertentu seperti kelas, halaman dan toilet. Tujuannya apa? Menumbuhkan kerjasama dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan. Nah, setiap hari Jumat misalnya setelah pelajaran selesai. Berikut ini lagi ada gambar, coba diamati. Jadi siswa dan guru sedang melakukan gotong royong bersama-sama. Jadi pekerjaan itu walaupun banyak, kalau dikerjakan bersama itu cepat selesai. Yang berikut edukasi dan penyuluhan kebersihan. Mengapa kebersihan itu penting? Ya, kebersihan adalah kunci untuk mencegah penyakit lingkungan yang bersih, menciptakan suasana yang nyaman. Kemudian yang berikut cara menjaga kebersihan sekolah, ya, pisalah sampah organik dan anorganik. Yang berikut jangan membuang sampah sembarangan. Yang berikut rajin membersihkan meja dan kursi setelah digunakan. Berikut, sekolahku sehat, prestasiku meningkat ya. Ini ada ya. Jadi seperti ini kalau sekolah sehat, maka prestasi akan meningkat. Yang berikut, pengolahan sampah di sekolah. Ini ada pengolahannya. Misalnya sampah yang mudah terurai seperti sisa makanan, itu sampah organik namanya. Yang berikut sampah anorganik, sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik, botol ya, botol kaca, itu yang tidak mudah terurai. Jadi sampah organik itu adalah sampah yang mudah terurai seperti sisa-sisa makanan, itu sampah organik. Kalau anorganik adalah apa? Sampah yang tidak mudah terurai ya. Kemudian seperti plastik dan botol kaca. Kemudian daur ulang, misalnya menggunakan kembali barang-barang yang bisa didaur untuk mengurangi sampah. Nah, ini tempat sampah ya. Jadi harus kita kenal tempat sampah, ada organik, ada anorganik, kemudian ada yang ketiga D3 ya. Yang berikut, kalau sudah bersih, maka kita akan di sekolah itu biasanya ada lomba kebersihan antar kelas ya. Yang pertama mengadakan lomba kebersihan antar kelas untuk mendorong siswa menjaga kebersihan dengan semangat. Yang berikut kriteria penilaian kebersihan kelas, pengolahan sampah dan keterlibatan siswa. Yang berikut hadiah ya. Kalau ada perlombaan kelas pasti ada hadiah ya. Yang paling utama adalah yang paling bersih dan terorganisir. Nah, ini ya. Ini yang sudah mendapat lomba. Ketika mengadakan lomba ini mendapat juara ya. Maka diberikan hadiah berupa apa ini? Ya. Kemudian yang berikut, misalnya setelah itu kita lihat, kita pantau sekolah kita ini sudah bersih belum ya. Jadi pemantauan kebersihan dilakukan setiap bulan ya, untuk memastikan kebersihan sekolah tetap terjaga. Jadi guru dan peserta didik itu berkolaborasi ya, kerjasama. Jadi sekolah kita kotor, maka semua bertanggung jawab, baik itu siswa maupun guru bertanggung jawab. Nah, jadi seperti itu ya, pengenalan lingkungan ya. Jadi seperti yang sudah disaksikan di slide tadi. Nah, menurut kalian, apakah
sekolah kita ini sudah memiliki lingkungan yang menyenangkan? Sudah? Nah, sudah. Kemudian, biasanya apa pendapatmu tentang keadaan lingkungan di sekolah kita? Ya. Nah, untuk menuliskan tugas selanjutnya, ya di pertemuan berikut, itu kalian akan melakukan wawancara, ya, melakukan wawancara sederhana tentang berbagai aktivitas kelas lain untuk mengetahui tentang lingkungan belajar yang menyenangkan dan menuliskan jurnalnya di proyek, ya. Oke? Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham dengan pengenalan tadi yang sudah ditampilkan di slide? Oke. Nah, ini ada kesimpulan di sini ya. Bisa dibaca kesimpulannya. Bisa Akila baca kesimpulannya yang pertama apa? Oke, yang berikut. Kebersihan mendukung lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Yang terakhir, Nafil, lanjutkan. Mari bersama-sama Menjaga kebersihan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, untuk pengenalan kebersihan sekolah atau P5 ya, yang berjudul Ayo Membudayakan Kebersihan. Pada hari ini saya nyatakan selesai dan diakhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ya, oke, pada hari ini kita lagi belajar tentang P5, yaitu aktivitas yang kedua, yaitu kontekstualisasi. Tetapi sebelumnya kita berdoa bersama dulu yang dipimpin oleh Akila. Silakan maju. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Tuhan Tuhan. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Hari ini kita lagi masuk atau belajar lagi tentang P5 seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Hari ini kita masuk di aktivitas yang kedua, yaitu kontekstualisasi. Nah, untuk kalian semua ya, silakan keluar, kemudian mengamati yang ada di luar sekolah atau di luar kelas, di lingkungan sekolah. Diamati ya, dilihat permasalahan apa yang kamu dapati di luar kelas atau di sekitar sekolah ya. Saya mulai dari kelompok 1, keluar kelompok 1.
2. Ya, silakan. Yang berikut kelompok 3. Silakan ya, berpencar ya. Yang lain di sebelah sini, yang lain di dekat perpus boleh. Iya, oh iya. Nanti di kelas itu ya, diamati, ditulis di kelas. Kalau sudah silakan ke kelas. Iya. Kemudian tunggu dulu, mana kelompoknya Adnan? Sudah? Kelompoknya Adnan sudah? Ayo, iya. Silakan ke kelas. Ke kelas. Kelompok, nama kelompok. Sudah ini? Iya. Boleh tulis di dalam itu Akila di kelas. Iya, boleh tulis di dalam. Oke, lanjut ya. Setelah pengamatan dari luar tadi, ya, permasalahan apa yang kamu dapati dari luar, silakan diskusikan ya. Diskusikan bersama kelompok, diskusikan bersama kelompok. Tulis di lembaran jurnal apa yang kalian dapatkan, permasalahan apa yang kalian dapatkan dari luar tadi, dari luar sekolah, ya, dari luar kelas maksudnya, ya. Oke, sudah ya? Sudah ditulis? Setelah itu, ya, sudah? Sudah? Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2 mana? Sudah? Sudah ditulis? Oke, kelompok 3? Oke, sudah. Setelah itu, ya, setelah selesai, kemudian kita mari sama-sama mengadakan refleksi ya. Jadi, untuk pelajaran hari ini, saya tutup dengan refleksi ya. Silakan tulis ya di buku kalian masing-masing. Refleksikan apa yang kamu dapati hari ini. Permasalahan apa yang kamu dapati hari ini. 2 menit. Sudah? Sudah? Sudah ya? Kemudian selanjutnya ya, untuk selanjutnya, tugas selanjutnya, silakan kalian akan mengumpulkan foto-foto yang berhubungan dengan permasalahan hari ini, dan itu akan kita lakukan pada aktivitas berikutnya.
Oke, hanya demikian untuk aktivitas yang kedua pada hari ini. Kemudian lembaran ini saya akan kumpul ya, jurnal mana kelompok 2. Nanti kita lanjutkan dengan aktivitas yang ketiga ya, yang ketiga sebentar atau besok ya. Kita lanjutkan dengan aktivitas yang ketiga. Hanya demikian pembelajaran P5 pada hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama dulu yang dipimpin oleh Adnan. Oke, terima kasih. Hari ini kita lanjut dengan pelajaran materi P5 ya, P5 yaitu tentang aktivitas yang ketiga yaitu aksi ya. Jadi pada aktivitas yang ketiga ini Ibu Guru mau tanya, apa sudah bawa foto-foto hasil pengamatan kemarin? Sudah? Jurnalnya ada, sudah tersedia? Nah, tugas kalian mengelompokkan lingkungan yang nyaman dan yang tidak nyaman. Silakan digunting gambarnya, foto-fotonya, kemudian tempel ya, tempel di lembaran yang sudah ada ya. Hati-hati ya, jadi yang satu menggunting yang satu ya, bagi dua itu gambarnya, dibagi dua, kemudian kalau dua guntingnya suruh gunting sama yang satu ya. Hati-hati, dibagi dua begini ya, kemudian kasih sama teman yang lain, kerjasama. Iya. Kemudian menempel. Jadi tugasnya menempel gambar ya. Tidak apa-apa. Coba video begini yang kotak kalai, tidak apa-apa, pokoknya biasa. Langsung gunting terus, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang lain menulis nama kelompok ya. Jadi ketua kelompok silakan menulis nama-nama anggotanya ya, tulis nama kelompok ada berapa, silakan tulis. Ayo, waktunya tidak banyak ya. Silakan. Jadi tujuannya ini yaitu menentukan alur proyek lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi silakan dikelompokkan ya. Iya. Nanti tidak muat ya. Guntingannya kasih bagus. Lagi. Kasih ini pas-pas pada DP gambar. Supaya dia mau tempel bagus,
digunting yang rapi. Ya, ikuti gambarnya ya. Ikuti gambar fotonya. Jadi kelompokkan dulu. Ikuti gambarnya Adnan, terlalu besar itu. Itu iya, ikut ya seperti itu. Ayo, ayo. Digunting dengan yang rapi. Silakan, iya. Lihat ya. Lihat lingkungan yang menyenangkan ya. Lingkungan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Hati-hati ya. Lihat baik-baik lingkungan yang menyenangkan. Jadi foto atau gambar yang menyenangkan dikelompokkan. Tidak apa, saya ambil. Tidak pas kamu. Yang mana tidak pas? Tidak apa-apa, biar sampai bagi tidak apa. Iya, bahkan bersih tidak menyenangkan. Taruh di sini. Kasih keluar itu supaya dia tidak. Setelah menempel, perhatikan baik-baik gambarnya ya. Nanti itu akan dibuatkan jurnalnya lagi. Diangkat masalahnya dari situ. Jadi dilihat gambarnya mana yang tidak menyenangkan, apa-apa saja yang tidak menyenangkan. Kemudian pada besok lagi di aktivitas yang keempat itu dibuat jurnalnya. Ya, jadi perhatikan gambarnya, perhatikan baik-baik. Setelah menempel, diperhatikan baik-baik jurnalnya. Lihat gambar yang foto-foto yang tidak nyaman ya. Jadi itu yang akan diangkat pada jurnal nanti esok harinya. Pada aktivitas yang keempat. Sudah kelompok 2?
Sudah? Masih. Oke. Semangat. Ini sudah ya? Kelompok 2 sudah. Sudah dilihat baik-baik ya? Fotonya, gambarnya dilihat baik-baik. Kemudian pada aktivitas yang keempat itu akan dibuatkan jurnalnya lagi. Sebentar. Ya. Sudah ya? Sudah semua? Oke, pada pengelompokan tadi ya, pengelompokan foto-foto yang atau gambar yang nyaman dan tidak nyaman ya. Jadi sudah dipahami bahwa gambar yang kalian tempel pada jurnal, lembaran jurnal, iya. Itu kelompok 1 sudah selesai, kemudian kelompok 2. Jadi silakan sekali lagi diamati baik-baik. Ya, lingkungan yang nyaman. Ada berapa? Ada berapa lingkungan yang nyaman? Ada 4 ya, sama-sama ya, ada 4 ya. Kelompok 1, 2, 3 dapat 4 ya. Kemudian kelompok yang tidak nyaman ada berapa? 3. Kalau kelompok yang tidak nyaman itu kira-kira gambar apa saja? Gambar apa? Kelas kotor. Itu kelompok 1? Kelompok 2 apa? Selain dari kelas kotor? Iya, kelas berantakan. Kemudian kelompok 2 apa? Selain dari kelas berantakan? Ada berapa? Kelas yang tidak teratur dan tidak. Iya, kelas yang tidak teratur dan tidak terawat dengan baik ya. Makanya itu adalah lingkungan yang tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan kelompok 1 apa? Apa-apa yang menyenangkan? Kelas bersih. Kelompok 2? Kalau yang nyaman, Iya, yang nyaman. Yang nyaman ya? Kelas bersih. Ada apa lagi? Iya, membersihkan kelas bersama teman. Kelompok 2 apalagi yang menyenangkan? Ada? Iya, kelas yang teratur sehingga dia menyenangkan ya buat untuk belajar. Nah, gambar yang tadi sudah diperhatikan ya? Perhatikan baik-baik, sekali lagi saya tekankan, perhatikan baik-baik gambarnya. Pada aktivitas keempat ya, berikutnya gambar yang kalian tempel pada hari ini itu akan kamu angkat menjadi permasalahan dan kamu akan buatkan jurnalnya. Oke? Sudah ya? Oke, saya tutup ya. Setelah selesai ini saya kumpul lagi ya. Mana kelompok 1? Kemudian kelompok 2. Oke, terima kasih. Untuk P5 pada aktivitas yang ketiga, saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita masuk lagi belajar tentang P5. Masuk di aktivitas yang keberapa anak-anak? 4 ya, aktivitas yang 4 ya. Kita masuk di aktivitas 4 setelah kita belajar dari kemarin aktivitas 1, 2, dan 3. Yang berikut, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama dulu yang dipimpin oleh Hairun Nisa.
Ya, terima kasih. Hari ini kita masuk lagi pada aktivitas yang keberapa anak-anak? Yang keempat ya. Jadi tujuannya ya, di aktivitas yang keempat ini tujuannya menyusun laporan ya. Setelah anak-anak kemarin sudah menulis permasalahan dari aktivitas 1, aktivitas 2 dan 3, sudah tahu permasalahannya. Hari ini kalian akan menyusun laporan ya. Menyusun laporan sesuai dengan permasalahan yang kalian temukan pada aktivitas 1, 2 dan 3 ya. Jadi kemudian saya mengecek dulu yang hadir. Ada berapa orang yang tidak hadir? Ada berapa? Albito. Iya, Albito. Kenapa Albito? Sakit. Oke, semoga yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya, tugas kalian pada hari ini yaitu menyusun laporan ya. Sudah siap jurnal yang kemarin yang sudah didapati kemarin? Sudah siap? Ya. Jurnal kemarin yang sudah kalian kerjakan, sudah siap? Ada ya? Silakan diisi, dibuatkan laporannya ya, sesuai dengan perintah yang ada di situ, sesuai dengan tulisan di situ. Kalau ada kalian dapati, silakan tuliskan bahan-bahannya, silakan tulis ya. Bantu ya, anggota kelompok membantu ketua kelompok. Yang dirasa mudah itu yang lebih dahulu dikerjakan. Ayo silakan. Ini bantu ketua kelompok. Tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, kelas berapa. Tujuan membuat laporan. Tujuan membuat laporan. Mana tujuannya? Tujuan membuat laporan. Apa ini? Oh, masalah. Ya, kalau tujuan membuat laporan. Masalah ya. Jangan lupa masalahnya diangkat yang kemarin. Yang sudah ditemukan kemarin, silakan diangkat masalahnya. Tidak, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4. Oke, silakan. Tepuk 5. Lanjut. Semangat. Silakan langkah pelaksanaannya yang kalian
kalian kerjakan pada aktivitas sebelumnya itu apa-apa? Langkah-langkahnya apa? Langkah pelaksanaannya apa? Apa yang kalian kerjakan? Silakan. Iya, silakan. Membuat laporan. Ayo, kerjasama, kelompok. Setelah kalian mengamati di hasilnya apa? Ya, silakan. Ya, hasilnya apa? Setelah kalian mengerjakan aktivitas sebelumnya, aktivitas 1, 2, dan 3. Kira-kira hasilnya apa? Iya, bisa. Bisa salah satunya, tidak usah tulis semua. Itu kesimpulan ada di papan, boleh juga di yang poin kedua. Kesimpulan kilapnya tulis yang bagian ketiga. Yang di papan. Ada di papan bagian ketiga. Cuma satu saja. Kesimpulannya satu saja. Iya. Bisa menulis 1, bisa menulis 2. Sudah selesai? Nama kelompok. Di atas nama kelompok, kelompok berapa? Iya, kelompok 2. Sudah ini? Oke. Dipegang dulu nanti sebentar. Iya. Udah semua? Ya? Langkah-langkah pelaksanaan yang kalian lakukan pada aktivitas 1, 2, dan 3 itu apa-apa? Ya, apa-apa? Kalian kan yang pertama aktivitas 1 pengenalan, aktivitas 2 apa, aktivitas 3 apa yang kalian lakukan pada aktivitas 1, 2, dan 3. Langkah-langkahnya apa? Apa saja yang kalian lakukan?
Sudah? Ayo. Jadi langkah-langkah apa yang kalian lakukan? Jadi di aktivitas 1 pengenalan. Aktivitas 2 kontekstualisasi. Aktivitas 3 aksi. Dan sekarang aktivitas yang keempat refleksi. Sudah? Sudah selesai? Oke, sekarang pada refleksi ini saya akan bertanya ya. Di refleksi ini di aktivitas yang keempat. Jadi kalian hari ini di aktivitas yang keempat ini kalian belajar tentang apa? Refleksi. Dari pertama apa dulu? Pengenalan. Yang kedua apa? Kontekstualisasi. Jadi kontekstualisasi itu keluar mengamati ya keadaan yang ada di luar kelas maupun di sekitar sekolah. Yang ketiga apa? Aksi. Kalau aksi, pada aksi ada apa? Kalian kegiatan kalian pada aksi apa saja? Menempel ya foto-foto yang kalian temukan atau yang kalian angkat pada permasalahan aktivitas 3. Kemudian yang keempat adalah refleksi ya. Jadi untuk aktivitas refleksi ya yang perlu yang sudah dipahami pada aktivitas refleksi. Kalau refleksi itu apa? Membuat apa? Membuat apa yang sekarang? Laporan ya. Jadi laporan itu ya, buat laporan itu kalian akan perbaiki ya. Diperbaiki di rumah nanti, dilengkapi, kemudian menjadi bahan presentasi pada besok, yaitu aktivitas yang kelima ya. Oke, sudah selesai? Mana untuk kelompok 2? Kelompok 3? Ya. Ya, untuk aktivitas yang keempat pada refleksi ya sudah selesai ya. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya di pertemuan aktivitas yang kelima pada pelajaran P5. Tetapi sebelumnya kita berdoa bersama yang dipimpin langsung oleh Daud. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
Ya, hari ini kita masuk pada aktivitas yang kelima ya. Setelah kita kemarin sudah mengerjakan aktivitas pertama, kedua, ketiga, keempat, dan hari ini yang kelima ya. Pada hari ini untuk aktivitas yang kelima itu mempresentasikan hasil ya, hasil yang sudah kalian amati pada hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, atau aktivitas 1, 2, dan 3, 4 hari ini kamu akan presentasikan. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan. Nah, untuk mempresentasikan selanjutnya saya berikan waktu 3 menit untuk berlatih ya, untuk berlatih mempresentasikan hasil. Dari kelompok 1 silakan berlatih dulu, kelompok 2, kemudian kelompok 3 ya. Silakan berlatih, dibaca-baca, perlancar apa yang kita presentasikan pada hari ini. Jadi waktu berlatih tidak lama ya, hanya 2 menit saja waktu berlatih. Ayo sama udah berlatih ya. Iya, kita mulai ya. Jadi hari ini presentasi itu dihadiri langsung oleh wali kelas ya, wali kelas 4, itu perwakilan dari kepala sekolah. Jadi berhubung kepala sekolah tidak berada di tempat, itu akan diwakili langsung oleh wali kelas. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Semua berdiri kelompok 1 mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan belajar yang sama, lingkungan yang dibersihkan, halaman yang bersih, kelas yang bersih dan bermakna, lingkungan belajar yang tidak nyaman, kelas yang kotor, kelas yang tidak terlatih, kelas yang berantakan, kesimpulan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, format laporan proyek profil pelajaran Pancasila P5. Tema membudayakan kebersihan. Masalah dan tujuan proyek. Tujuan membuat laporan. Alat dan bahan. Gunting dan pensil. Langkah pelaksanaan. Mengumpulkan gambar menempelkannya. Hasil bagus dan rapi. Kesimpulan dan syarat. Menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama antara guru, siswa, dan staf sekolah. Oke, kita berikan pro hebat buat kelompok 1. Pro kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan
diskusi kami. Format laporan proyek profil pelajaran Pancasila kelima SBM Kultibo. Tema ayo budayakan kebersihan. Masalah dan tujuan proyek. Tujuan membuat laporan. Alat dan bahan gunting dan lem. Langkah pelaksanaan menggunting dan lem. Hasil bagus dan rapi. Kesimpulan dan saran. Menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama antara siswa, guru, dan sekolah. Selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, lembar pengamatan lingkungan sekitar. 1. Tempat sampah ada, kondisinya baik. 2. Sabun cuci tangan ada, kondisinya baik. Hand sanitizer ada, kondisinya baik. 4. Air bersih ada, kondisinya baik. 5. Kelas ada, kondisinya baik. 6. Tanaman ada, kondisinya baik. Selanjutnya, lembar kerja siswa proyek penguatan profil pelajar Pancasila materi lingkungan pelajar. 1. Amati jalan gambar di bawah. 2. Lingkungan dan kelompokkan dalam tabel lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang nyaman. Halaman bersih, kelas bersih, dan lingkungan menjadi nyaman. Lingkungan belajar yang tidak nyaman. Kelas kotak, kelas yang berantakan, dan lingkungan ini menjadi kotak. Kita berikan pro hebat buat kelompok 2. Pro, kelompok 2 hebat. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema penguatan lingkungan sekitar. Tenda yang dihemat tempat ada. Kondisinya baik, ada juga yang meningkat. Sabun cuci tangan ada, kondisinya baik. Hand sanitizer ada, kondisinya baik. Air bersih ada, kondisinya baik. Kelas ada, kondisinya baik. Tanaman ada, kondisinya baik. Selanjutnya, lembar kertas siswa proyek penguatan profil pelajar Pancasila materi lingkungan belajar. 1. Amati dan gambar dapat dibuat. 2. Bertindak dan bukan dalam tabel lingkungan belajar. Contoh lingkungan belajar yang nyaman, kelas bersih dan teratur. Contoh lingkungan belajar yang tidak nyaman, kelas kotor dan tidak teratur. Selanjutnya, format laporan proyek profil pelajar Pancasila. Tema dan Kultibo. Masalah dan tujuan proyek. Masalah tujuannya adalah menarik nama yang sesuai dengan proyek. Alat dan bahan gunting dan lem. Langkah pelaksanaan. Langkah pelaksanaan 1. Langkah pelaksanaan 2. Mengamati benda di sekitar kita. Langkah pelaksanaan 3. Menyesuaikan gambar dengan teks. Hasil baris dan rapi. Kesimpulan dan saran. Mari bersama-sama menjaga kebersihan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang baik dan berkelanjutan. Demikian pembacaan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berikan pro hebat buat kelompok 3. Pro kelompok 3 hebat. Oke, setelah kita mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, marilah kita sama-sama kita evaluasi bersama ya. Yang pertama, jadi untuk membudayakan kebersihan itu kita lakukan evaluasi. Misalnya yang pertama ya,
Pemantauan kebersihan dilakukan setiap bulan untuk memastikan kebersihan sekolah tetap terjaga. Yang kedua, guru beserta peserta didik itu dapat berkolaborasi untuk mengevaluasi area mana yang perlu diperbaiki. Jadi seperti yang kalian temukan tadi, ada tempat sampah yang rusak, itu perlu dilaporkan kepada wali kelas, misalnya ada di depan kelas itu ya, dilaporkan bahwa tempat sampah ini sudah rusak. Kemudian yang berikut, memberikan penghargaan ya kepada kelas dan individu yang berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan ya. Jadi itu ya. Jadi untuk kebersihan itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya. Jadi setelah mengamati dari aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, 4, dan 5 hari ini presentasi, maka semua hasil sudah dibacakan oleh kelompok masing-masing sesuai dengan pengamatan kelompok masing-masing. Oke, hanya demikian pelajaran P5 kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.